pemirsa, di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di tepi Danau Tolire yang ada di kota Ternate. Saya ingin menceritakan tentang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat desa Tolire, tepatnya di kampung Takome, tentang sejarah dan misteri terjadinya Danau Tolire yang mereka percayai, yaitu dengan adanya buaya putih yang mereka percaya saat ini buaya tersebut terdapat di dalam Danau Tolire. Buaya putih. Buaya jenis ini sangat langka di antara spesiesnya dan telah diamati di beberapa belahan dunia. Menurut statistik, dari setiap 2 juta buaya yang lahir di Amerika Serikat, hanya 40 buaya putih atau albino yang telah terdaftar. Salah satu yang paling terkenal adalah buaya bernama Cloud. Seekor albino berusia 15 tahun yang dipelihara di Universitas California, San Diego. Mata hewan ini sangat lemah karena kepekaan yang tinggi terhadap cahaya. Contoh lain adalah buaya berusia 14 tahun dengan nama White Diamond yang hidup di Louisiana dan sekarang berkeliling dunia dalam tur pertunjukan reptil. Seekor buaya putih bernama Pearl telah mendapatkan gelar buaya tercantik di dunia. Buaya ini telah hidup di kebun binatang Orlando selama 7 tahun dan berada di bawah pengawasan ketat para penjaga. Ini salah satu hewan paling populer di kebun binatang tersebut. Tubuh yang serba putih membuatnya berbeda dengan hewan lainnya. Mereka ditemukan pemburu Florida ketika berusia 3 tahun dan dikirim ke kebun binatang. Pearl panjangnya sekitar 230 cm dan beratnya 470 kg. Semua itu saya sampaikan untuk menjadi dasar dalam menceritakan legenda Danau Tolire yang terletak di sebuah utara Pulau Ternate, Maluku Utara, Indonesia.
Ternate adalah pulau yang tidak hanya kaya akan rempah-rempah, namun juga kaya akan cerita rakyat serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kisah rakyat Ternate yang menjadi legenda dan dikenang hingga ini adalah cerita asal-usul terjadinya Danau Tolire. Nuansa mistis bercampur haru mewarnai kisah klasik masyarakat Ternate saat itu. Uniknya, tempat-tempat yang menjadi bagian dari cerita ini masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Alkisah, seorang ayah yang berhubungan intim dengan putrinya hingga sang putri tersebut mengandung. Padahal sang ayah konon adalah seorang pemimpin desa yang terletak di kaki Gunung Gamalama dan cukup dihormati oleh warganya. Setelah hubungan memalukan tersebut diketahui oleh penduduk desa, ayah dan putrinya ini pun mendapatkan hukuman sosial dengan diusir dari desa tempat mereka tinggal. Dalam kondisi sangat malu, sang ayah dan putrinya pun pergi. Namun, belum sempat mereka pergi, sebuah gempa bumi dahsyat terjadi melanda desa tersebut. Beberapa warga percaya bahwa gempa itu merupakan hukuman dari Yang Maha Kuasa karena perbuatan maksiat antara ayah dan putrinya tersebut. Desa itu pun terguncang kembali. Tanah retak dan muncul air serta menenggelamkan seluruh desa beserta penduduknya. Akhirnya desa tersebut pun menjadi sebuah danau raksasa yang dikenal sebagai Danau Tolire Besar. Kutukan ini tidak berhenti sampai di sini. Sang putri yang mengetahui datangnya bencana pun sempat melarikan diri hingga ke tepian pesisir pantai. Namun, gempa tersebut tetap terjadi di tanah tempat putri tersebut berpijak. Musibah yang terjadi di desa mereka pun kembali terjadi dan menciptakan danau lainnya yang lebih kecil dan dikenal sebagai Danau Tolire Kecil. Kisah memilukan ini juga menimpa penduduk desa tersebut. Mereka yang ikut terkena imbas dosa dari ayah dan putrinya itu membuat sang kuasa pun mengutuk mereka semua menjadi buaya putih penjaga Danau Tolire Besar. Kisah ini memang dipercaya hanya sebatas legenda. Namun, menurut pengakuan warga setempat, sudah banyak wisatawan ataupun penduduk lokal yang melihat langsung keberadaan buaya-buaya putih penunggu Danau Tolire Besar dengan mata kepala sendiri. Itu bukan buaya, karena tadi itu manusia, Pak. Kalau buaya itu berarti manusia yang lewat di sini hancur semua. Tapi itu manusia. mungkin Itu hanya cuma Bapak lihat itu air saja. Tapi itu air itu hanya cuma pelantaran saja di atas. Tapi di bawah itu kampung, Pak. Itu satu kelurahan tuh, Pak. Jadi buaya itu dia keluar DP anak, keluar DP besar, itu bukan buaya, itu manusia, Pak. Ini kubur alam, Pak. Jadi ini tidak boleh kasih sama dengan pariwisata lain, Pak. Kalau pariwisata itu manusia yang cipta, tapi yang ini alam yang cipta. Dikutuk. Kamu tahu yang buaya dari mana? Buaya di Tolire Besar. Itu aslinya dari manusia. Manusia. Oh. Kenapa? Oh, tidak tahu. Dulu semua manusia. Ya semua manusia yang ceritanya dulu itu 144 orang. 44 orang. 144 orang. 144 orang sekarang buaya. Tong lihat di sini itu cuma lihat berita tong lihat itu bilang itu buaya tapi tidak buaya itu manusia. Kalau buaya sudah makan orang. Iya. Begitu ya, orang Tolire percaya itu ya? Saya kalau buaya makan orang. Tapi itu bukan. Itu bukan buaya, itu manusia. Kalau buaya dia naik, dia lapar, dia naik cari orang betong dulu di sini dia naik. Mencerita terhadap makanan di bawah. Saya, ma itu bukan buaya. Ma itu hari kan anak di sini.
Dong turun di situ di danau itu kan, dong dari sini dong ribut, baru dong ada bawa minuman, ada bawa cewek. Dong ribut di sini, dong turun di bawah, dong berenang, dong tong turun ke bawah, tomba. Pas ke bawah, dia laju-laju dari sana sama dengan speed ini. Kamari itu tong di sini bilang itu dia peringatan. Kalau dia makan, kalau buaya biasa-biasa, terpekuriti. Mai ini kan tong di sini bilang itu leluhur orang. Iya. Sejarah. Jadi itu cuma dia kurafo, dia petangan sedikit dan lutut itu saja. Tapi masa rumah sakit. Tapi dia termakan ya? Terada. Dia pekuku cuma kore begitu, itu peringatan. Tong di sini bilang itu peringatan, jangan ulang kedua Kalau kali. mau lewat situ ikut mana? Bisa? Tong jangan ikut sebelah sana. Bisa turun? Bisa. Jadi saya bilang orang tua-tua kan dong tidur. Iya. Orang tua-tua tengah hari kah dong tidur. Kalau tong ribut, dong bangun. Woi, jangan beribut. Kah orang sedang ada bacarita kah apa? Orang bilang pekampa begitu. Woi, jangan ini apa beribut. Ada orang duduk kah, ada orang istirahat ini kok beribut. Satu kali belum, dua kali, ketiga kali langsung dapat pokoknya apa? Lempar. Lempar. Sudah. Jadi manusia iya. begitu saja tuh, apalagi itu orang leluhur itu ya. Terkait kutukan ini, warga setempat juga percaya bahwa tidak ada satupun orang yang mampu melemparkan batu hingga ke tengah danau. Berbagai kisah yang terkait legenda ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Danau Tolire. Bahkan, para penjual makanan yang ada di dalam kompleks objek wisata Danau Tolire dapat menjual batu-batu kerikil untuk membuktikan bahwa tidak ada satupun yang dapat melempar batu hingga ke tengah danau. Biasanya, sejauh apapun lemparannya, lemparan itu hanya akan berakhir di pinggir danau dan kembali ke tebing tempat berpijak. Terlepas dari kisah legenda yang memilukan ini, Danau Tolire tetaplah danau yang sangat mempesona. Hamparan danau seluas 5 hektar dengan kedalaman mencapai 50 meter menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Para penduduk lokal pun memanfaatkan situasi ini untuk berdagang dan membuka lapak makanan ringan di tepi Danau Tolire. Biasanya mereka menjual pisang goreng khas dari Ternate, umumnya disebut dengan pisang mulut bebek, serta menjual kelapa muda yang menjadi andalan bagi para wisatawan sembari mereka menikmati waktu santai di Danau Tolire. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik tombol pada YouTube video channel saya. Terima kasih.